Jadi menyiasati kita. Jadi biasanya yang nama Mas belum motong tadi, motong nunggu. Jadi satu belapak tadi harusnya potongan 15, kita tambahi jadi 17 atau 18. Harganya sama. Jadi seandainya dulu 500 segini, jadi segini 500-nya. Jadi potongannya. Nama saya Ponimin. Kalau di kantor PLT Ponimin. Status saya udah punya istri. Anak 2, yang satu punya suami tentara juga. Alamatnya sini Ranggan Wetan, RT 3 21 Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo. Latar belakangnya punya usaha tahu ini ya, punya usaha tahu ini Mas. Kita dulu saya jadi tentara di Palembang Mas. 72 saya kelahirannya, 9 saya daftar di Palembang sana dan berdinas di sana. Terus pindah di Kodam 4 sini di Jawa Tengah ya kan. 2005 Mas, 2005 kita dapat di Batang, istri saya di Kartasura. Nah, terus tahun sekitar 2027 itu Mas, kita pengajuan untuk membuat pabrik. Membuat pabrik itu latar belakangnya orang tua kita Mas, karena latar belakang orang tua kita jualan tahu. Jadi karena orang tua kita bikinnya di tempat orang, jadi kita berusaha untuk membuat pabrik tahu sendiri. Sedangkan rumah kita yang orang tua kita di sebelah sana itu Mas. Jadi latar belakangnya itu, jadi saya bikin pabrik tahu sekitar 2007 Mas. 2007 saya di Batang, saya di sini. Saya waktu itu pengajuan 25 juta untuk bikin pabrik itu, karena zaman dulu ya masih agak lumayan lah ya kan, walaupun 25 juta zaman dulu agak susah ya kan. Mungkin sekarang setara sekitar 50-100 juta kalau sekarang, karena zaman dulu masih murah semuanya tahun 2007 Mas. Nah itu kita bangun sini, terus saya 2010 saya pindah di Solo, sampai sekarang ini ya alhamdulillah Mas, yang megang pabrik itu istri kita, jadi tidak mengganggu kita. Jika kita libur Sabtu Minggu nggak kena piket ataupun nggak ada Jokowi ke sini, ya kita bantu. Jadi saya pindah sini 2010 itu saya langsung kumpul pertama, langsung ditunjuk jadi RT Mas. Ditunjuk jadi RT, terus tahun 2015 ya Arya Bima itu nyalon Mas, nyalon di sana. Kita ngajukan, ada kawan yang untuk pengajuan UMKM dari pusat RRI, kita ajukan, nggak tahu ada balasan bahwa kita dibantu dari Pak Arya Bima tadi sebesar 250 juta untuk kita ini kerangkan ini. Terus kita kelola Mas, kita dibantu. Yang pertama kita dulu permintaannya genset kan, karena dikala mati lampu udah yang direndam tadi, mati lampu kan abar Mas, nggak jadi Mas. Dikala udah 3 jam 4 jam udah rendam kan, jadinya kecambah nanti jadinya kan. Jadi kita minta dulu genset Mas, kita dibantu dulu genset itu 22 Mas, jadi sebesar 7.500 watt Mas. Jadi untuk mengcover tadi yang kita listriknya ini 3.500, di cover sama genset itu yang 7.500. Jadi kita dibantu itu, terus kita terbentuklah dulu itu bukan KUB Mas, dulu itu paguyuban tahu. Dari dikala kita maju ke kabupaten, paguyuban nggak bisa Mas, tidak tersertifikat. Yang paling terendah tersertifikat itu ya KUB itu, makanya kita berdirilah KUB itu Mas. Yang paling rendah itu KUB itu, makanya selama ini sama Pak Arya Bima, terima kasih sama Pak Arya Bima, DPR RI kan, Pak Arya Bima itu. Kemarin kita juga bantu adiknya nggak lolos sih, tapi waktu itu kita bantu Pak Arya Bima lolos terus ya. Jadi di sini ya, dulu kita siasati Mas, yang kita kan pabrik tahunnya cuma 21 orang, yang lain penjual. Jadi yang dapat bantuan kita Mas kan, yang penjualnya nggak dapat. Jadi dulu kita siasati gimana cara sama-sama enak ya kan, biar memilih Pak Arya Bima. Jadi dulu menyiasati satu yang gini, perusahaan tahu itu menyumbang 10 ember. Jadi ada 21 kan, jadi 210 ember Mas, banyak sekali kan. Nah, kita data yang penjual tahu semuanya, minta tolong untuk itu biar semua dapat semua merata ya, kita bagi Mas. 210 itu satu RW, jadi satu paguyuban tadi. Kalau paguyuban kan ada RT 1, 2, 3 Mas, kalau 4 kan perumahan Mas. Nah itu Mas, jadi semuanya terpilih dari alhamdulillah. Jadi ada bellingnya, ada sama-sama membutuhkan, sama-sama terbantu Mas. Kita buka usaha tahunnya sebenarnya tiap hari yang lain Mas, karena simbok saya, ibunya dari istri saya itu jualnya di Solo. Kalau Solo itu minggu itu sepi Mas, jadi kalau he itu minggu sepi. Di Solo itu rumah makan banyak yang nggak buka minggu itu ya, makanya kita ikut-ikutan libur yang di Solo. Jadi orang yang nitip sini kalau minggu itu ya juga ikut libur. Soalnya kalau dia untuk jualan minggu, dia bikinnya double Sabtunya. Ini kan tadi bikinnya banyak karena
double mas, biasanya 2 jadi 4 untuk bisa jualan. Produksi sini mungkin hampir sekitar 1 sampai 200 omset. Kita ambil bersihnya kotornya mas, kotor kadang-kadang kita sampai ini mas, terus tergantung kita bikinnya mas, karena itu kan tenaga itu mainnya juga borongan. Kalau kita bikin banyak ya dia dapatnya banyak ya kan, jadi sekitar itu. Tapi kalau standarnya itu sekitar 250 standarnya. Kesulitannya itu sebenarnya bahan bakunya mas, kedelainya dulu sampai nggak ada mahal, makanya kita semenjak tahun 2015 ke sini sampai 2017 nggak terkendali ya. Harusnya itu memang di pemerintah itu waktu itu harusnya di harga 7 sampai 8, terus 2020 melonjak bleng itu sampai 13. Kita penjual tahu bingung dulu kan, sampai demo besar-besaran, sedangkan saya tidak boleh demo karena anggota kan. Saya dibilang udah nggak usah demo, padahal saya di sini dari datangnya itu kepemimpinan saya, jadi saya udah nggak ngikuti aja. Orang saya suruh berangkat ke Sukoharjo juga, karena ya itu tadi harganya paling mahal seperti itu mas. Kalau yang lain-lain juga mungkin kita tersedia semuanya mas, alat-alatnya, saringan tadi di pasar juga banyak, udah ada jualan. Ya kita terpaksa mas, dikala menyiasati harga kedelai 11.000 bahkan sampai 12.000, kemarin sampai pernah 13.000 mas, sekarang 11 sekian, 11.700, 11.400 sekarang. Karena kita ini makanya impor mas, kedelai Amerika namanya Bola Hijau yang terbaik itu. Kalau kita lokalan sini tuh banyak tapi kurang bagus, jadi menyiasati kita. Jadi biasanya yang nama mas belum motong tadi, nunggu, jadi satu belapak tadi harusnya potongan 15, kita tambahi jadi 17 atau 18, harganya sama. Jadi seandainya dulu 500 segini, jadi segini 500-nya di potongannya, nyiasati gitu. Jadi kalau enggak gitu ya, tapi dikala dijual di pasar, pasar udah menyadari karena kenaikan kedelai itu kan sampai di TV, sampai di mana-mana kan, jadi masyarakat tahu udah, oh ya udah di sini mas yang jualan Simbo, bagian penjualan tuh Simbo itu pakai roda 3 Dayang. Ini jualan sekarang pagi, kita jualan pagi mas, mulai jam 6 itu arah ke Solo. Jadi nanti di pinggir jalan tuh udah banyak stop. Contohnya kita di pinggir jalan nih di Gembongan itu ada warung soto itu, situ kita berhenti ya. Nanti warga yang tahu itu udah apal ya kan, beli datang di situ apa nyetop di pinggir jalan. Terus sampai ke Solo mas. Terus dulu kita ini pertama itu tori yang kupat tahu mas, kupat tahu dulu di Solo dulu Simbo waktu mudanya, karena pelayanannya tidak terpenuhi ya, Simbo tambah lama tambah tua kan, kita lepas yang lain. Jadi di Pak Tahu yang dulu yang berdomisili di Manahan tuh dulu ambil kita semuanya dulu. Jadi yang jualan itu sama keponakan yang cowok itu yang nyupiri Dayang itu, jadi Simbo cuma di atas saja jualin tahu itu. Kalau kita nyari karyawan untuk jualan juga susah juga mas kalau kita, karena maaf ini ya, duit ini ya bersama dengan uang itu kalau ya mungkin dihitung kan kita nggak bisa ngitung tahunya kan, itu karena ya mungkin nanti kita lihat ke depannya mas, kalau kita nanti tunggu pensiun kita turun nggak tahu. Jadi di sini kalau kita rendah itu mungkin ya dikala ini kita itu waktu susahnya itu dikala kendala mesinnya rusak, jadi ya, terus drumnya bocor. Cuman kadang-kadang kita kan drum tadi 2, dikala 1 bocor kan harus menurunkan semuanya, harus dihentikan, harus pengelasan dulu mesinnya yang itu kan agak tadi untuk pengeluaran uap tadi harus kita beli besi, kita potong, kita las biar nggak bocor. Jadi yang tadi kan udah lama minta ganti sebenarnya itu. Alhamdulillah mas, saya walaupun ini Simbo dulu anaknya masuk tentara semuanya, anaknya Simbo itu 3 masuk tentara semuanya, yang 2, yang 1 dapat saya itu ya kan. Terus ini alhamdulillah juga hasilnya kebidanan udah lulus ya kan, sekarang di Palembang dekat Batu Raja sana ikut suaminya. Terus anak saya yang kecil ini kuliah di UMS, ambil akuntansi semester 5. Ya intinya semuanya itu disiplin mas, disiplin kerja, disiplin keuangan itu kan kadang-kadang memang berat mas, karena yang tidak terduga itu yang paling banyak ya kan. Kadang-kadang kita ini dapat undangan sampai 5 sampai 7 1 bulan apa kita denger mas ya kan. Wah itu yang paling berat kadang-kadang, tapi ya kita bisa lah intinya jalan, walaupun nanti tambah sulam ya kan. Kalau moto saya dulu mon kisi mon kidu mas, jadi
waktu kita pertama kali jadi tentara sampai sekarang itu visi mimpi dulu. Jadi kita semuanya itu monyet melihat, monyet mengerjakan. Jadi dikala waktu monyet aja bisa lihat langsung dikerjakan bisa, apalagi kita manusia ini, ya kan. Jadi seperti dulu, ini cerita dikit, saya jadi tentara mungkin saya paling kecil Mas, tapi saya nggak mau kalah sama orang-orang yang besar yang badannya keker itu, yang tinggi-tinggi itu nggak mau kalah saya. Mungkin sampean tahu saya tentara yang paling kecil mungkin ya, itu kelebihan saya itu ya. Jadi itu saya akan dikala orang orang bisa, kita bisa, intinya gitu. Jadi monggo yang UMKM, yang muda-muda masih di sana masih banyak, yang penting kita mau dan semangat untuk berjualan aja. Karena berjualan itu tidak bisa membalik telapak tangan Mas, dan kita membuka usaha sampai mungkin bikin pabrik gampang Mas, tapi dikala konsumennya nggak ada, yang terutama itu konsumen Mas. Contohnya kita jualan satu masakan ya, nanti kan kenal tahunya Pak Ponimen enak, nanti beli situ, nanti dari mulut ke mulut pasti akan datang semua. Itu mudah-mudahan yang UMKM yang muda-muda monggo silahkan, yang penting semangat aja, semangat dan sama yang kuasa aja. Terima kasih telah menonton video saya ini. Tolong di subscribe Lariso, Lariso Mas, monggo jangan lupa di subscribe Lariso. Monggo kalau yang pesen tahu ya kan, di tempat kita sudah tersedia nomor saya, mungkin nanti di bawah ini ada nomor saya 081 391 750 888, di bawah nanti ada Mas, monggo silakan. Terima kasih.